Terima kasih masih bersama kami, pemirsa masih bersama dengan Ibu Ratu dan juga Ibu Ita. Ya, tadi sudah disampaikan berbagai strategi yang telah dilakukan ya untuk pemasaran produk dari UMKM lokal di NTB khususnya. Mungkin bisa diceritakan ada apa saja produk yang sampai saat ini sudah masuk dari strategi pemasaran WPMI NTB. Mungkin bisa diperkenalkan. Iya, kita sebenarnya banyak sekali, Mbak. Pengusaha-pengusaha lokal ini sebenarnya sangat kreatif. Cuman mereka kurang marketing aja gitu, kurang strateginya ya, kurang promosi. Banyak sekali brand-brand lokal seperti Mbak bisa ngelihat di sini, ini ada beberapa dari Mutiara ya. Itu kemudian dari fashion juga kita ada membuat pakaian-pakaian yang mix tenun dengan cotton seperti itu, dan sekarang yang lagi produk unggulan kami adalah itu dari pakaian tenun dengan kaos. Ya, jadi itu kita sudah mencoba menjual secara nasional, kita masukkan di e-commerce tadi, dan itu insya Allah kedepannya itu lebih positif gitu, orang banyak mulai tertarik dengan fashion seperti itu. Sekaligus memperkenalkan budaya dari NTB ya. Selain kuliner juga pengusaha-pengusaha lokal sudah banyak sekarang memproduksi berbagai macam kuliner, mulai dari jajanan ringan, kue kering, kemudian kerupuk, rumput laut seperti itu, Mbak. Jadi banyak sekali produksi-produksi lokal yang sebenarnya unggul seperti itu. Sebenarnya mampu bersaing ya. Sebenarnya sekarang kita bersaing, menggenjot lagi strategi pemasarannya. Baik, mungkin pemerintah belakangan mulai menggadang-gadang adanya work from Lombok. Nah, bagaimana dari WPMI NTB menyambut gaung work from Lombok ini? Apakah ada rencana kegiatan-kegiatan tertentu yang disiapkan untuk dilaksanakan di NTB? Mungkin Ibu Ratu. Ya, kami dengan program ini sangat senang mendengarnya, Mbak. Kami positif menyambutnya. Karena kami berharap dengan program yang dicanangkan ini bisa memberikan dampak memberikan semangat kami ya, semangat dan keaktifan kami ya untuk membuat lagi produk-produk yang memang mendukung semakin terpacu untuk membuat lagi produk-produk yang ini. Kami berharap di sini kedepannya program ini memang benar-benar memberikan dampak positif ke kami ya, dampak terutama sektor pariwisata, Mbak. Sektor pariwisata dan sektor pendukung pariwisata itu sangat besar sekali. Seperti UMKM ini jadi kembali beraktivitas gitu dengan adanya program yang diberikan dari pemerintah ini ya. Nah, yang kami sudah siapkan ini, yang pertama memang kami siapkan poin yang pertama yang kami siapkan bagaimana teman-teman kami khususnya di dalam WPMI ini, UMKM yang tergabung dalam WPMI ini sudah mengantongi ya izin usaha. Itu yang pertama, sudah mengantongi izin usaha, karena kami tidak ingin pada suatu saat barang mereka ya, produk mereka dibutuhkan itu ada kendala dan hambatan karena tidak adanya legalitas usaha. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua itu kami lebih ke arah digitalisasi, penguatan digitalisasi. Karena diharapkan orang itu satu kali klik itu udah mendapatkan seluruhnya ya, Mbak. Lebih instan. Ya, lebih instan gitu ya, lebih instan. Terus yang ketiga itu kami ke arah digitalisasi tadi ya. Kemudian yang keempat itu kami ini tetap memberikan semangat kepada teman-teman, juga mensosialisasikan tetap harus menjaga kesehatan. Harus menjaga kesehatan, tetap mematuhi aturan protokol kesehatan dan menjaga kebersihan lingkungan terutama kebersihan tempat usaha. Ya, kenapa pada suatu saat nanti atau suatu saatnya konsumen yang akan datang ke kita ini merasa nyaman dan tidak ragu ya. Mereka itu berinteraksi dengan kita ataupun membeli dagangan kita. Seperti itu harapan kami. Dan yang ketiga, kami juga punya punya proyek sendiri ya di WPMI ini menyambut program pemerintah yang ini. Ada satu proyek yang kami ingin lakukan karena teman-teman di WPMI ini kan berbagai macam latar belakang ya. Jadi kami memunculkan satu dulu, Mbak, di sini satu dulu. Kami ingin membuat satu rumah atau satu tempat. Di situ ada pelayanan pakaian adat, Mbak. Kami ingin menyewakan pakaian adat karena banyak teman-teman yang bergelut di pakaian adat di kami itu yang memproduksi kemudian menjual. Nah, kami di sini ingin menyewakan pakaian adat. Bagaimana wisata yang masuk ke Lombok ini dengan senang hati
memakai pakaian adat Inu, pulang ke kampungnya, oh saya pernah ke Lombok ya, ada kenang-kenangan tersendiri gitu loh. Nah di situ juga di tempat itu juga kami ingin juga memajang hasil karya dari teman-teman ini seperti mungkin kerajinan tangan. Nah kerajinan tangan sekaligus apa namanya kuliner, mereka bisa langsung makan di situ. Nah dengan latar belakang wisata ya. Nah jadi dalam tanda kutipnya kami ingin membuat itu di tempat wisata yang memang strategis yang memang bisa dikunjungi oleh wisatawan. Berarti strategi ini tidak hanya membuat pengunjung senang dalam satu waktu, tapi ketika kembali ingin kembali lagi berlibur ke Lombok ya. Seperti itu. Ada memori tersendiri bagi pengunjung nanti. Mungkin kembali ke Bu Ita, tadi sudah diceritakan apa saja produk-produk kreativitas dari pengusaha lokal di NTB, dan apakah akan ada rencana untuk memperkenalkan produk ini di kancah internasional yang lebih luas lagi seperti itu? Pastinya kedepannya kita semua berharap akan menuju ke sana, tapi untuk sementara ini mungkin kami lebih fokus kepada peningkatan kualitas produk seperti yang saya bicarakan sebelumnya. Bagaimana supaya produk kita mampu dulu bersaing di tingkat nasional. Seperti itu, banyak cara, salah satunya seperti yang saya beritahu sebelumnya, bahwa kita meningkatkan kualitas dari produksi itu, bagaimana cara packaging yang baik, bagaimana kualitas kita bisa lebih terlihat menarik dan lebih menarik banyak orang untuk membeli. Nah nanti dengan kita memperbaiki hal-hal seperti itu, otomatis nanti kedepannya akan beralih ke yang lebih besar lagi. Berarti kita fokus di nasional dulu. Ya, kita fokus untuk peningkatan kualitas dulu. Baik, seperti itu. Baik, dengan pembinaan tadi yang telah dilakukan ya. Baik, terakhir Ibu, apakah ada harapan bagi UMKM lokal khususnya di NTB, dan bagaimana untuk menguatkan mereka agar mereka tidak takut untuk mengembangkan usahanya meskipun pandemi saat ini masih belum berakhir? Mungkin dari Ibu Ratu. Apa ulang tadi, Mbak? Ya, untuk apakah ada harapan bagi para pengusaha agar tidak takut menghadapi situasi di masa pandemi? Mungkin dari Ibu Ita terlebih dahulu. Ya, harapan kami tentunya kami berharap bahwa jangan menyerah dengan kondisi yang ada, malah kita sebaiknya melihat potensi yang ada. Dengan adanya pandemi ini kita sebenarnya lebih menguntungkan dari segi untuk pemasaran ya, karena kita tidak harus menjual secara langsung atau secara direct ya bertemu, tapi kita juga bisa menggunakan fasilitas-fasilitas seperti digital marketing yang kita bicarakan sebelumnya tadi, dan itu lebih mempermudah bagi para pengusaha untuk memasarkan produk-produk mereka seperti itu. Jadi saya berharap kedepannya ibu-ibu rumah tangga, remaja-remaja, mari tingkatkan kualitas produksi, kualitas barang yang ada dan kemasan yang ada. Mari ikuti seminar-seminar yang telah kami berikan, ikuti dengan baik pelatihan-pelatihannya, kemudian praktekkan ajaran-ajaran yang sudah diajarkan pada seminar-seminar itu, sehingga nanti ke depannya akan memberikan skill atau kemampuan dari para pengusaha atau ibu-ibu untuk meningkatkan produktivitas produk-produk mereka sehingga mampu bersaing ke tingkat nasional. Dan tentunya dengan produk yang bagus, dengan kualitas yang bagus, tentunya secara otomatis akan meningkatkan perekonomian mereka sendiri. Lebih mudah ya ke tingkat internasional. Mungkin Ibu Ratu terakhir ada yang ingin ditambahkan? Nah, kalau untuk peningkatan itu kami lebih cenderung ini menggali potensi aja sebenarnya, menggali potensi dan meningkatkan potensi. Ya seperti yang dikatakan sama Bu Ita tadi, menyinggung tentang pemasaran ya, menyinggung tentang pemasaran. Kalau potensi ini kita kembangkan, kita gali dan kita tingkatkan terus ya, terutama oleh UMKM ini, akan memberikan kontribusi yang nyata, Mbak. Jadi pemerataan pasti bisa ya bersaing. Pasti bisa bersaing. Dan juga akan dengan adanya digitalisasi sekarang ini juga ya, dengan ada digitalisasi ini akan lebih merata di pelosok-pelosok itu. Baik, berarti jangan takut untuk mendorong usaha ya, meskipun pandemi masih berlangsung, tapi tidak menutup kemungkinan usahanya bisa tetap maju dan bersaing di nasional bahkan sampai internasional nanti. WPMI NTB siap untuk membantu pemberdayaan dan pendampingan tentunya ya. Baik, pemirsa, sayang sekali kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Ibu Ratu Sabani selaku Ketua DPT WPMI NTB dan juga Ibu Siti Masitah Rahman selaku Wakil Ketua Umum Pemasaran dan Event WPMI NTB. Mudah-mudahan harapan kita tercapai ya, dan work from Lombok ini bisa menjadi kesempatan emas bagi kita semua untuk bangkit UMKM lokal. Baik pemirsa, terima kasih karena telah bersama kami di Bincang News hari ini. Sampai jumpa dalam Bincang News selanjutnya. Saya Dita Rahayu, pamit undur diri. Selamat siang.